60. Jangan-jangan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Bayinya cewek apa cowok, Ma? Tanya Mazida. Cowok, jawab Novina. Meninggalnya baru. Alta menyambar. Iya, kalau mau takziah, masih keburu. Tadi mama niatnya nengok dia di rumah sakit, ternyata tiba di sana pas dengar kabar nggak enak ini. Novina mendekati Mazida. Kandungannya dijaga, sayang. Semoga kamu dihindarkan dari hal-hal buruk. Mulai sekarang, kamu hanya boleh makan dan tidur. Jangan ngapa-ngapain. Buat jaga-jaga. Mazida mengangguk. Ini tadi bikin apa kalian? Nggak membahayakan, kan? Enggak. Mama tenang saja, jawab Alta. Padahal dalam hati, pria itu sebenarnya dari tadi menolak calenge aneh yang dunginkan sang istri. Demi menjaga perasaan dan melindungi Mazida, ia tidak bisa mengadukannya pada Novina. Ya sudah. Sana ajak istrimu istirahat. Kalau mau takziah, biar Alta saja. Mazida nggak usah ikut. Aku aja yang ikut abang, sambar Namira. Mazida mengangguk, menurut. Lah sedikit menyesal karena merengek melakukan seseruan tadi. Ia hanya bisa berharap, semoga anaknya tidak kenapa-napa. Alta menuntun istrinya menuju kamar. Begitu sampai di kamar, pria itu mencubit pelan pipi Mazida. Dibilangin dari tadi, nggak usah bikin calenge kayak gitu. Tetap saja. Ngeyel. Dengar sendiri dari mama gimana sekarang. Takut juga, kan? Mazida mengangguk. Ya maaf. Ya sudah, kamu istirahat. Aku sama Namira mau takziah. Aku sebenarnya pengen ikut. Nggak usah. Di sana ada Bagas. Bisa CLBK kalian nanti. Lagian, mulai sekarang kamu harus 100 kali hati-hati dan jaga diri. Aku nggak mau kamu sama anak kita kenapa-napa. Aku nggak mau kamu bernasib sama kayak Risa. Iya, aku bakalan tiduran full di rumah. Biar makin gede ini badan. Ya sudah, aku mau siap-siap. Alta membersihkan diri, lalu berganti pakaian. Lantas segera berangkat takziah bersama sang adik. Di rumah duka, sudah banyak sekali pelayat berdatangan. Alta menghampiri pamannya, bersalaman. Namira mengekor dan ikut menyalami. Ikut berduka cita, Paman. Semoga Risa diberi kekuatan. Mana dia? Dia masih di rumah sakit. Pasca dioperasi, belum boleh dibawa pulang. Ditemani mamanya, jawab sang paman. Maaf. Kalau boleh tahu, kenapa sampai meninggal? Tanya Namira. Entah, Ra. Katanya semalam perutnya sakit, pendarahan, lalu dibawa ke rumah sakit. Pas di USG. Ternyata anaknya sudah meninggal. Kayak mendadak gitu. Paman yang sabar, ya. Semoga mereka diberi amanah lagi. Amin. Alta ikut melihat saat sang bayi dimandikan. Bayi itu terlihat tampan. Pria itu juga mengikuti semua prosesi pemulasaran jenazah sampai dikebumikan. Bagas terlihat tegar meskipun riak kesedihan tercetak di wajahnya. Mama Bagas sempat histeris. Cucu yang digadang-gadang akan menjadi cucu pertama telah tiada. Alta ingat, Mazida pernah cerita kalau mamanya Bagas sempat menolaknya karena takut tidak bisa memberikan cucu. Bahkan diminta untuk membuat cucu dulu meskipun belum menikah. Mamanya Bagas merasa sangat bahagia saat tahu Risa hamil, calon cucu pertamanya. Mereka bangga dengan cucu meskipun didapat dengan cara tidak halal. Sekarang kebahagiaan itu malah dijatuhkan dengan keadaan. Lagi-lagi Alta hanya bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Ia harus berhati-hati, dalam bertindak maupun dalam bicara. Pria itu juga lebih banyak bersyukur dan berharap, anak dan sang istri, dua-duanya selamat juga sehat. Saat di pemakaman sebelum pulang, Alta menghampiri Bagas. Para pelayat sudah pulang semua, termasuk orang tua Bagas dan Risa. Alta duduk jongkok di samping Bagas, menepuk pundaknya pelan. Yang sabar, Bung. Ikhlaskan meskipun rasanya berat. Insya Allah anak ini bisa menjadi tabungan lo di akhirat. Dia dipanggil saat keadaannya masih suci. Bagas mengangguk. Terima kasih. Tapi apakah anak hasil dari hubungan tidak sah akan menjadi tabungan baik? Bagas menoleh, menatap Alta. Gue justru takut dia akan menuntut gue karena dia dibuat dalam keadaan berdosa. Gue bener-bener takut. Alta sedikit terkejut. Bagas yang biasanya sangat jutek dan terlihat membencinya, justru bicara hal ini padanya. Bukan ranah gue menilai dosa seseorang. Itu mutlak keputusan Allah.
Yang penting lo mengakui kesalahan lo, menyesalinya, dan berusaha tanggung jawab, gue rasa itu bisa menjadi pertimbangan Allah. Lo sangat beruntung, tak? Lo pemenang sejati. Jaga Mazida baik-baik. Dia nggak pantas disakiti. Dia nggak pantas buat pria bete kayak gue. Gue dulu terlalu go dan kebablasan. Gue nggak pernah menyesal gagal menodai Mazida. Yang gue sesali sampai sekarang adalah, bisa-bisanya gue yang saat itu kena obat perangsang, malah menodai Risa. Dan pemberi obat itu adalah Risa sendiri. Silnya dia hamil, dan gue harus menikahinya. Jika boleh jujur lagi, menikahi Risa adalah penyesalan terbesar gue. Bagas menyeka sudut mata. Alta tahu, Bagas sekarang berada di titik nadir dalam hidup. Untuk itulah, butuh teman bicara dan kebetulan ada Alta di sampingnya. Sekali lagi Alta menepuk pundak Bagas. Bagas tidak tahu saja, bagaimana perjuangannya mendapatkan Mazida kembali. Perjuangan yang cukup berat mendapatkan kepercayaan wanita itu lagi. Cukup dengan menyesali dosa, jangan menyesali pernikahan. Dia jodoh lo, yang harus lo bimbing. Dia wanita baik-baik, gas. Gue saksinya. Cuma mungkin caranya mencintai lo yang salah. Risa masih sakit pasca operasi, dia juga kehilangan anak. Saran gue, tolong beri perhatian lebih padanya. Dia butuh banyak support terutama dari lo. Gue jadi mikir, mungkin ini karma karena gue pernah menyakiti Mazida. Dia pernah sakit hati pada perlakuan gue dan mama gue sampai mungkin berdoa buruk, enggak. Mazida bukan wanita kayak gitu. Jangan terus menyalahkan diri sendiri. Cukup perbaiki pernikahan lo dengan Risa. Gue minta, jaga sepupu gue. Dia sudah ditimpa bermacam-macam sakit entah fisik maupun psikis setelah kejadian ini. Jadi, tolong lo dampingi proses penyembuhannya. Bagas mengangguk. Gue minta maaf karena sikap buruk gue selama ini. Alta tertawa. Gue juga minta maaf. Gue juga sering bersikap kasar sama lo. Keduanya tersenyum. Satu hal lagi yang Alta sadari. Dengan adanya musibah, kadang bisa mengubah sikap seseorang. Entah menjadi bijak atau justru makin menjadi buruk. Sementara Bagas, ujian membuat pria itu lebih dewasa dan menyadari semua kesalahan. Titip salam buat Mazida. Sampaikan maaf gue ke dia. Alta mengangguk. Ya sudah, gue pamit pulang, adek gue sudah nunggu di mobil, ya. Terima kasih karena sudah datang. Sebelum benar-benar pergi, Alta sekali lagi menepuk pundak Bagas. Menyalurkan kekuatan. Tiba di rumah, Alta mendapati sang istri sudah terlelap. Padahal ia ingin menggoda karena wanita itu dapat salam dari mantan. Gue cemburu, tapi gue tahan, gumam Alta sambil naik ke ranjang. Ia mencium kening dan pipi sang istri, lalu memeluk erat. Lantas, mengejar Mazida ke alam mimpi. Pagi harinya setelah salat subuh berjamaah, Alta benar-benar menggoda istrinya. Kamu dapat salam dari Bagas. Cie, wah, iyakah? Kok pas ya? Semalam aku mimpi ketemu Mas Bagas lo. Pertanda apa ini? Jangan-jangan. 1 hour later. Melihat seseorang. Niat hati ingin menggoda, malah hati Alta yang membara. Pria itu mendekat, menciumi bibir dan pipi istrinya bertubi-tubi. Mazida tergelak. Lah tahu niat Alta hanya ingin membuat sensasi saja. Untuk itulah sengaja diladeni. Mimpi tentang Bagas pun sebenarnya hanya kebohongan semata. Kenapa malah memimpikannya orang lain, bukan suami sendiri? Pria itu kembali menyerang istrinya. Ya, kan suami tiap hari ketemu, kalau dia kan enggak, jawab Mazida dengan masih tertawa. Apa itu artinya dia masih cinta sama aku? Atau sebenarnya kami jodoh yang? Kecupan Alta mendarat sekilas di bibir istrinya. Enggak, kamu bilang kalau kalian jodoh yang tertunda. Enak saja. Enggak boleh ada yang memilikimu, enggak boleh ada yang mencintaimu selain suamimu ini. Ciuman kembali mendarat. Kali ini di pipi kanan. Mazida kian terbahak-bahak. Cara Alta menunjukkan kecemburuan sungguh unik. Bukan marah, diam, atau berbuat kasar pada dirinya. Melainkan menciumi istrinya habis-habisan. Berbanding terbalik dengan Mazida yang cara menunjukkan kecemburuan dengan uring-uringan, meledak-ledak. Menjelang 4 bulanan kehamilan Mazida, pihak keluarganya berniat mengadakan acara syukuran. Mau acara yang seperti apa, Zi? Tanya Novina. Sejak Mazida dinyatakan hamil,
Novina memang yang paling antusias. La juga sangat bahagia karena mendapat kesempatan merawat orang hamil. Sebab Luffy dulu, dirawat mamanya sendiri. Aku ngikut sajalah, Ma. Ya udah, nanti kita adakan acara besar-besaran. Maboknya sudah berkurang, kan? Udah berkurang. Ma, mohon maaf. Kalau bisa acaranya nanti nggak usah terlalu mewah. Sederhana saja, asal sakral dan hikmat. Soalnya aku takut, Ma. Berkaca dari Risa, aku takut ada mata jahat yang nggak suka dengan kehamilanku. Bukan berharap anakku kenapa-napa, tapi mending kita nggak usah terlalu terlihat wah. Iya juga, ya. Kamu benar. Mata jahat. Penyakit ain. Kita nggak perlu terlalu berfoya-foya. Ya udah nanti tanya Alta kalau dia sudah pulang. Pantas telingaku panas. Ternyata ada yang gibah. Sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Alta pulang kerja seraya tersenyum. Alta mendekat. Pria itu lantas mengulurkan tangan, Mazida menerima dan menciumnya takzim. La ganti mencium tangan sang mama, lalu duduk menyela di tengah antara mama dan istrinya. Banyak tempat kosong, malah ndusel di sini, ujar Mazida seraya memukul pelan lengan sang suami. Alta Masya Allah. Kayak nggak ada tempat lain saja. Istrimu hamil itu loh. Nanti perutnya kegencet kamu. Nggak akan, Mama. Aku pasti hati-hati, Alta merangkul mama dan istrinya. Bersamaan. Dulu saat kalian masih belum akur, aku sangat berharap bisa merangkul kalian bersamaan dengan dua lengan sekaligus seperti ini. Dan alhamdulillah, sekarang terlaksana. Oh, ya, katakan. Kenapa kalian gibah aku tadi? Mau mengadakan acara 4 bulanan untuk Mazida. Kita bikin acara apa menurutmu? Tanya Novina. Ngundang anak yatim, lalu ngundang tetangga. Gitu juga boleh. Tapi istrimu minta acara sederhana saja. Katanya takut kena mata jahat. Aku setuju, kalau acaranya nggak perlu berlebihan. Ini kehamilan pertama Mazida. Ditambah Risa baru kehilangan anak. Selain menjaga perasaan Risa, kita juga harus hati-hati. Takutnya Risa gimana ya? Bukan suuzon, tapi buat jaga-jaga, takutnya Risa iri dan berdoa buruk untuk Mazida. Dia kan benci banget sama Mazida. Ya, kamu benar. Acaranya kapan? Sekitar semingguan lagi gimana, Mas? Apapun permintaanmu, aku turuti. Alta melepaskan rangkulan pada sang mama. Lalu bangkit, mengulurkan tangan. Ayo sayang, kita masuk kamar. Ma, kami ke kamar dulu. Ya udah, sana istirahat. Jangan sering-sering nengok anakmu loh, ya. Masih rawan. Awas saja kalau cucu mama kenapa-napa gara-gara ulahmu. Alta hanya tergelak. Tiba di kamar, Mazida mematut dirinya di cermin saat Alta melepaskan pakaian kerja. Aku tambah gemuk, ya, Mas. Mazida memutar tubuh seraya mengelus perutnya yang sudah mulai menonjol. Enggak, tambah seksi malahan. Alta yang sudah bertelan, dada mendekat. Pria itu membuka kancing atasan Mazida, lalu mengadu perut six-pack-nya dengan perut sang istri. Keduanya menatap cermin, di mana terlihat perut keduanya bersentuhan. Tuh, kelihatan seksi, kan kalau dijadikan satu gini. Mazida tergelak. Ya udah sana mandi. Alta justru mencekal istrinya agar ikut masuk kamar mandi. Kita mandi bareng malam harinya, sudah menjadi kebiasaan Alta saat Mazida hamil. Pria itu membuka baju Mazida di bagian perut, lalu menciuminya lembut berkali-kali sebelum tidur. La juga sering mengajak perut itu bercakap-cakap. Anaknya papa lagi apa? Oh, lagi mengaji. Mazida hanya tersenyum. Mas, tiba-tiba aku pengen ketemu ibu, pinta Mazida sambil mengelus rambut Alta yang sedang melakukan ritual di perutnya. Baru juga kemarin ke sini, tapi pengen ketemu lagi. Ya udah, kapan-kapan kita ke sana. Aku pastikan dulu sama Pak Jauhar kalau saat kita ke sana, Dipta pas nggak ada di rumah. Masih aja overthinking sama pria itu. Dia kan udah jadian sama Rini. Alta menatap istrinya sambil memicing. Benarkah? Kapan? Rini bilangnya baru beberapa hari yang lalu. Nggak ngangka, sahabat tengil itu bakal jadi saudara tiriku. Yakin Dipta sungguhan sama Rini? Bukan pelarian. Karena bisa move on dari kamu itu mustahil loh. Masalah itu aku nggak tahu. Yang penting udah punya pasangan dia. Biar mereka yang atur sendiri. Mereka yang menjalani, pasti Rini pun tahu mana yang tulus mana yang enggak.
Ayo kapan ketemu ibu? Segera aku atur jadwal. Kamu tenang saja. Asal, izinkan aku menjenguk si kecil. Seperti biasa, aku akan hati-hati. Mazida hanya tertawa. Kalau aku nolak dosa ya. Banget. Tadi mama bilang apa? Masa lupa? Cek. Mama mangak tahu trik dan tekniknya. Sudah, pokoknya kamu cukup percaya. Mazida terbahak-bahak. Setelah membuat janji bertemu, Mazida dan Alta akhirnya berkunjung ke tempat Linda. Keduanya disambut hangat oleh tuan rumah. Ya Allah, tambah cantik aja Bumil. Satu ini, Linda membingkai wajah sang putri, mencium keningnya sayang. Pak Jauhar ada, Bu? Tanya Alta. Lagi keluar, mereka pun duduk. Aku tuh sebenarnya pengen nginep di sini, sesekali tidur sama ibu. Tapi Mas Alta tuh, ngelarang terus. Bukan ngelarang, Bu. Tapi ibu tahu sendiri, dia mabuk berat. Baru akhir-akhir ini dia agak sehat. Lalu ngajak ke sini, sahut Alta. Ya udah, malam ini aja gimana? Biar Mazida tidur di sini. Kak Zida mau tidur di sini. Wah, jackpot ini, sahut Dipta yang baru datang. Pria yang sudah berpakaian rapi tersebut mendekat, menyalami tamunya. Tuh, Bu, anak sambung ibu yang bikin aku worry kalau Mazida nginep di sini, sahut Alta sambil menatap Dipta sengit. Dipta tergelak, duduk di samping Linda. Rapi amat mau kemana? Tanya Mazida. Mau ke rumah Rini. Mazida tersenyum. Cie, dia wanita baik-baik. Awas kalau lo nyakiti dia. Nggak akan. Tenang saja. Gue juga berniat nikahin dia. Wow, ibu bakal punya acara besar, nih. Pelkik Mazida. Linda tertawa sambil menjewer pelan telinga Dipta. Doanya, sayang. Biar anak tengil ini ada yang urus, nggak mamanya terus. Gimana? Jadi nginep malam ini? Lanjut Linda. Nanti pas malam minggu saja, ya, sayang. Biar aku temani. Soalnya aku nggak nyaman kamu tidur di sini sendiri. Apalagi ada Dipta, sahut Alta. Baiklah, aku nurut aja. Ya udah, aku berangkat dulu, ya. Kak Zida mungkin mau ikut ke tempat Rini. Enggak, modus aja lo. Bilang aja mau deket-deket bini gue. Sergah Alta. Dipta terus terpingkal-pingkal. Alta sungguh menyimpan dendam kesumat padanya. Dipta akhirnya pergi. Mazida dan sang ibu masih bercakap-cakap ringan sampai akhirnya undur diri. Di perjalanan pulang, mendadak Mazida ingin makan kue. Kita mampir ke toko langganan Mama. Alta pun membawa sang istri ke toko kue yang sering dikunjungi Novina. Keduanya masuk. Alta merangkul istrinya. Sementara tangan Mazida melingkar di pinggang Alta. Keduanya masuk sambil bercanda. Di dalam, mereka memilih-milih kue dengan tangan masih pada tempatnya. Kamu mau yang rasa coklat pasti, tebak Alta. Kita borong semua kue rasa coklat yang ada di sini. Hish, nggak perlu. Beli secukupnya aja. Mazida mencubit pelan perut sang suami. Setelah memilih, pegawainya pun membungkus. Keduanya menunggu. Kita duduk dulu aja, ajak Alta. Keduanya berbalik. Senyum yang dari tadi menghiasi bibir keduanya, perlahan luntur. Mereka melihat seseorang. 6 hours later. Sayang. Alta dan Mazida saling pandang. Bukannya saling melepaskan, rangkulan keduanya kian erat. Anggun tersenyum pada mereka. Ia tidak terkejut sama sekali sebab sudah mendengar pernikahan dua orang itu. Kalian beli kue juga. Kue di sini memang terkenal enak, sih, ujar Anggun. Mazida hanya tersenyum. Aku mau minta maaf mumpung kita ketemu. Terutama sama kamu, Mazida. Maaf atas semua hal buruk yang pernah kulakukan padamu. Mazida mengangguk. Iya, aku juga minta maaf untuk semua kesalahanku. Maaf karena dulu aku menjadi orang ketiga dalam hubunganmu sama Mas Alta. Itu hanya masa lalu, sayang, dan semua sudah banyak berubah, potong Alta. Bagaimana kalau kita bicara dulu sebentar? Pinta Anggun. Maaf. Mazida harus istirahat. Soalnya hari ini sudah kecapean, potong Alta. Mazida sedikit mendongak, menatap sang suami. Raut wajah Alta begitu serius dan dingin. Oh, ya udah. Anggun tersenyum kikuk. Saat bersamaan, kue Mazida sudah selesai dibungkus. Alta pun lekas mengambilnya. Kami duluan. Permisi. Tanpa basa-basi, Alta mengajak.
Istrinya langsung pergi dari sana, merangkul Mazida posesif. Anggun terpaku, menatap keduanya intens. Mazida, lo lah wanita beruntung itu. Lo udah berhasil memiliki kebahagiaan yang gue impikan. Suami lo tampan, mapan, dan bucin parah sama lo. Anggun tertawa sumbang. Dan gue adalah wanita paling nelangsa. Gue wanita Boasteris doh yang telah menyia-nyiakan dan disia-siakan Bang Alta. Nasib gue sangat nggak beruntung. Wanita itu menggeleng, lalu segera memilih kue yang akan dibeli. Cie ketemu mantan, goda Mazida saat sudah ada di dalam mobil. Hanya saja, mobil belum bergerak. Alta hanya menatapnya sekilas. Masih deg-degan nggak, Mazida? Meletakkan telapak tangannya di dada sang suami. Alta malah membusungkan dadanya pada istrinya itu. Dengerin sekalian pakai telinga. Kalau pakai telapak tangan nggak bakal terdengar. Mazida tergelak. Lah menuruti titah sang suami, mendekatkan telinga di Deasteris da Alta. Kok biasa aja, nggak kenceng detakannya, ujar Mazida. Ah, tahu. Ini pasti lagi sedih karena ketemu mantan. Alta mencekal kepala sang istri yang masih ada di dadanya, menciuminya brutal. Mazida terpingkal-pingkal. Suuzon. Terus sama suami. Jadi kita imbang. Kemarin Mas goda aku sama Bagas, sekarang gantian. Dong. Tapi beneran udah nggak ada rasa sama Anggun. Cek. Pertanyaan nggak bermutu yang sebenarnya kamu sudah hafal jawabannya. Ya, aku kan memastikan lagi. Kali aja udah bosan sama aku. Pengen kalimat Mazida tidak sempurna karena Alta membungkam bibir itu dengan bibirnya. Hanya ini yang bisa dilakukan agar sang istri berhenti mengoceh. Itu kepastiannya. Hanya ada kamu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Nggak akan ada kata bosan juga, ujar Alta setelah melepaskan diri. Mazida tersenyum, mengelus bibir Alta dengan jarinya. Lah percaya, sangat percaya. Hanya saja, tadi sebatas menguji ulang. Bisa dipercaya nggak nih? Tipe-tipe. Omongan buaya gini kayaknya meragukan. Perlu pembuktian. Kalau iya, ayo di sini. Biar viral, ada mobil bergoyang, Mazida terpingkal-pingkal. Keenakan Mas Alta. Pembuktiannya dengan cara begituan. Sorry ye. Asteris acara 4 bulanan kehamilan Mazida akhirnya terlaksana. Sesuai permintaan Mazida, acaranya diadakan secara sederhana. Sederhana menurut keluarga Alta, tetapi tetap mewah bagi Mazida. Pagi hari, ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Setelahnya, santunan anak yatim piatu. Malam harinya, acara doa para tetangga. Mazida juga belum sempat menginap di rumah sang ibu sebab Alta tidak enak membiarkan istrinya tidur di rumah orang. Nanti saja kalau kondisi sudah kondusif, Linda akan diminta datang ke apartemen saja. Mereka akan tidur di sana. Novina juga belum memperbolehkan Alta dan Mazida tinggal di apartemen. Alasannya karena khawatir dengan kondisi Mazida yang masih sangat rawan. Mazida juga enjoy saja tinggal di rumah mertua sebab di sana ramai, banyak orang. Beda dengan apartemen yang sepi. Semua acara berjalan lancar dan hikmat. Linda dan suami, Dipta, Rini, dan semua kerabat diundang di acara tersebut. Jadi menantu konglomerat enak nggak, Zi? Tanya Rini pada sang sahabat saat keduanya duduk di taman, menepi sejenak dari keramaian tamu. Enak nggak enak, sih. Lu juga bentar lagi bakal jadi mantu orang kaya. Tapi nggak sekaya keluarga lu. Gimana sih berondong? Dia nggak nyakitin lu, kan? Rini tergelak sambil menggeleng. Dia tuh kocak banget sumpah anaknya. Kloplah kalau sama gue yang agak sinting ini. Bisa ngimbangi sikap pecicilan gue. Awalnya dulu gue khawatir, takut lu bakal jadi bayang-bayang hubungan kami. Ternyata enggak. Dia itu tipe-tipe cowok yang, ya udahlah ya. Nggak bisa didapat berarti bukan rezeki gue. Kayak gitu. Jadi, saat gagal dapetin lu, dia kelihatan cepat banget move on. Orang rame emang gitu. Mereka cepat banget beradaptasi sama keadaan. Dan Rin, gue suka penampilan lu yang akhir-akhir ini. Mulai menutup aurat. Semoga istiqamah, ya. Rini mengangguk. Amin. Semoga niatan memperbaiki diri ini membawa hal positif dalam diri gue. Mazida tersenyum. Gue pengen pegang perut lu boleh? Udah segede apa dedenya? Mazida mengangguk. Rini mulai meletakkan telapak tangannya ke perut yang sudah terlihat membuncit tersebut. Hei,
Hati-hati kalau mau pegang. Sebuah suara menginterupsi. Iya, nggak mungkin juga gue pukul perut binik lu. Alta berdiri di belakang kursi yang diduduki Mazida, mengamati. Bagaimana Rini menyentuh perut istrinya. Dia udah nendang belum, Zi? Udah, tapi bukan yang nendang kencang. Cuma ngerasa gerakannya gitu. Pengen hamil juga, yang. Sabar, bentar lagi, Dipta ikut bergabung. Awas, jangan nabung sebelum halal. Ancam Alta. Nggak akan. Orang Rini galak banget. Nyentuh dikit aja suka ngereok dia. Mazida mengulun senyum. Jika ia suka pria matang, Rini justru suka pria yang masih agak mentah. Tipe yang sangat bertolak belakang. Ya udah, Yang. Ayo pulang. Kali aja Bang Alta pengen menengok dedeknya, tapi sungkan karena masih ada kita berdua. Alta tergelak. La memukul pelan pundak adik tiri Mazida tersebut. Kehamilan Mazida sudah jauh lebih kuat dibanding trisemester pertama dulu. Sekarang, Mazida sudah bisa makan apa saja, tidak seperti dulu yang makan sedikit langsung muntah. Sesuai keinginan, hari ini Alta dan Mazida mengunjungi apartemen karena nanti Linda akan datang ke sana untuk tidur menemani Mazida. Di sini sehari saja. Nanti balik ke rumah lagi, ujar Alta. Ya janganlah, Mas. Aku juga pengen quality time sama ibu agak lama. Tapi jangan lama-lama. Ibumu juga punya keluarga, kita harus menghargai suaminya juga. Nggak baik nyulik istri orang terlalu lama. Iya, kita gagal bulan madu dan liburan karena hamil. Jadinya kapan kita ke Korea? Nanti aja sekalian bertiga, kalau dedenya udah lahir dan kuat diajak perjalanan jauh. Pengennya sekarang. Jangan, ya, Dek, ya. Bahaya. Mazida tergelak. Aku ke kamar mandi dulu. Kebelet pipis, Mazida langsung masuk kamar. Sementara Alta membuka gorden. Meskipun jarang ditempati, kondisi apartemen bersih. Maas. Suara teriakan Mazida dari kamar membuat Alta berjingkat. Astagfirullah. Jangan-jangan dia jatuh. Alta langsung berlari menyusul. Sayang. Okay. How to? Sorry. Abs.